Diego Forlan, sejarah membuktikan Juventus bisa juara Liga Champions musim ini. Tak banyak yang menjagokan Juve memenangkan Liga Champions pada musim ini. Pasalnya, performa raksasa Italia itu di kompetisi domestik kurang meyakinkan. Juve sudah hampir bisa dicoret dari perburuan Scudetto, meskipun secara hitung-hitungan masih bisa mengejar. Tetapi melihat konsistensi rival-rivalnya, mendapatkan tempat di 4 besar sepertinya menjadi target yang paling realistis. Performa klub besutan Allegri itu di pentas Liga Champions sebenarnya terbilang apik. Di fase grup, mereka cuma menelan 1 kekalahan dan menyapu bersih 5 laga lainnya dengan kemenangan. Rentetan hasil posisi tersebut membuat Bianconeri bisa lolos dengan status juara grup, mengalahkan Chelsea selaku juara bertahan. Namun tetap saja, publik tak bisa melupakan torehan Bianconeri di kancah domestik begitu saja. Pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Juventus akan berhadapan dengan Villarreal di leg pertama babak 16 besar. Villarreal dianggap bukan lawan yang sepadan, sehingga Juve diyakini mampu melewati fase ini. Namun, publik cukup ragu dengan kas Juve melaju kalau bertemu dengan klub papan atas Eropa lainnya. Tak heran kalau mereka tak dijagokan sebagai juara. Namun mantan pemain Villarreal Diego Forlan punya pandangan yang berbeda. Sangat sering kita membuat kesalahan dalam mengevaluasi tim berdasarkan performanya di Liga Nasional. Buka Forlan kepada Tutto Juve ketika berbicara soal peluang Juve menjuarai Liga Champions. Sejarah mengajarkan kita bahwa Liga Champions bisa dimenangkan oleh klub yang kesulitan di rumahnya. Kami bisa memberikan beberapa contoh soal ini. Lanjutnya, Juventus yang sekarang mungkin tak sesuai dengan harapan banyak orang. Namun publik tak boleh melupakan sejarah mereka. Dan di masa lalu, Bianconeri selalu mampu membuat orang-orang terkejut dengan kiprahnya. Pada tahun 2015 lalu, banyak yang menyaksikan peluang Juve untuk melaju ke babak final dikarenakan baru ditinggal oleh Antonio Conte. Tetapi pada akhirnya, mereka bisa membuktikan diri dan sampai ke partai terakhir sebelum dikalahkan Barcelona. Seperti yang saya katakan, sejarah dan tradisi Juve harus dihormati dan dipertimbangkan. Bagi saya, mereka selalu dipertimbangkan sebagai salah satu unggulan pemenang final. Kata Forlan menambahkan, Anda harus selalu berhati-hati, tidak pernah memandang enteng mereka. Mereka selalu mampu melakukan segalanya. Pungkas pria asal Uruguay tersebut. Juve kalahkan Man United untuk transfer Nicolo Zaniolo. Spekulasi mengenai masa depan Nicolo Zaniolo memasuki babak baru. Gelandang serang AS Roma itu dikabarkan lebih condong bergabung dengan Juve di musim panas nanti. Pemain yang berusia 22 tahun itu merupakan salah satu pilar inti AS Roma. Di masa kepemimpinan Jose Mourinho, pemain timnas Italia itu rajin menghuni lini serang. Performa api Zaniolo menarik perhatian dari Manchester United. Setan Merah ingin menjadikannya bagian dari lini serang mereka di musim depan. Namun Calcio Mercato melaporkan bahwa MU bakal gigit jari, dikarenakan Zaniolo lebih memilih untuk pindah ke Juventus. Menurut laporan tersebut, MU bakal kalah dalam pemburuan Zaniolo, dikarenakan sang pemain masih ingin berada di Italia. Ia memang ingin pindah dari AS Roma, namun ia masih punya asa untuk memenangkan gelar Scudetto dalam karirnya. Ia menilai Juventus memiliki kans yang besar untuk meraih itu, jadi ia lebih memilih untuk pindah ke Juve di musim panas nanti. Namun kabar baiknya bagi MU, transfer Zaniolo ke Turin ini masih bisa dibaca. Hal ini disebabkan pihak Juve belum menggelar pertemuan serius untuk transfer tersebut. Alhasil, belum ada kesepakatan yang tercipta antara Juve dan juga AS Roma. MU masih bisa masuk dari celah ini dan mencapai kesepakatan dengan Ilupi agar bisa mengamankan jasa Zaniolo di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa AS Roma sudah siap berpisah dengan Zaniolo, namun mereka membandrolnya dengan harga yang cukup mahal. Tim asal ibu kota Italia itu menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk ex-Inter Milan tersebut. Pesan merata buat peserta Liga Champions, mau juara, kalahkan Juventus dulu.
Alvaro Morata masih cukup yakin bahwa timnya Juventus mampu meraih trofi yang membanggakan pada musim ini. Salah satunya berasal dari ajang tersulit di kancah sepak bola Eropa, yakni Liga Champions. Perjalanan Juventus di fase grup Liga Champions pada musim ini terbilang mulus dikarenakan mereka keluar sebagai juara grup H dan cuma menelan 1 kekalahan saja yang datangnya dari Chelsea selaku juara bertahan. Hasil undian yang dilakukan pada bulan Desember 2021 lalu mempertemukan Juventus dengan Villarreal pada babak 16 besar. Laga leg pertama kontra Villarreal akan digelar pada Rabu, 23 Februari 2022 besok. Sungguh perjalanan Juve di Liga Champions pada musim ini sangat mulus, beda dengan kiprahnya dalam ajang Serie A, di mana mereka kerap menelan hasil buruk saat mereka bertemu tim-tim yang seharusnya bisa dikalahkan. Selama beberapa tahun terakhir, Serie A selalu menjadi ajang yang paling memungkinkan untuk dimenangkan oleh Juventus. Tetapi kali ini, peluang mereka terbilang kecil, apalagi kalau melihat posisinya saat ini dan konsistensi para pesaing. Jadi tak heran kalau publik ragu bisa melihat Juve mengangkat piala. Namun Morata tidak memiliki keraguan yang sama. Ia cukup yakin bahwa timnya mampu keluar sebagai juara di kompetisi lain, termasuk Liga Champions yang selalu sulit buat dimenangkan. Kami masih memiliki banyak target musim ini. Mungkin memenangkan Liga dan trofi dianggap remeh selama beberapa tahun terakhir, kata Morata dikutip dari Il Bianconero. Kami memiliki Liga Champions dan Coppa Italia. Siapa yang tahu, kami bisa memenangkan trofi penting. Jika lainnya ingin lolos, mereka harus mengalahkan kami. Juve memang diunggulkan dari Villarreal, tetapi catatan di atas kertas tidak membuat Morata sesumbar. Ia meyakini laga di El Madrigal besok akan berlangsung berat buat Bianconeri. Kami hampir memenangkan Supercoppa melawan Italia, bermain bagus melawan Chelsea, dan sekarang menghadapi juara Liga Euro. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, tapi berat buat mereka juga. Villarreal bermain baik saat memiliki bola dan solid ketika bertahan. Mereka punya ide yang jelas.